Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Revi, para narasumber, Bapak Ibu Kepala Sekolah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur dan terima kasih telah diundang untuk sharing terkait dengan beberapa isu-isu, tentunya isu-isu bidang pendidikan ya. Nanti mungkin sedikit akan saya sampaikan juga terkait dengan beberapa program prioritas yang tentunya perlu dipahami oleh Bapak Ibu sekalian, terutama saat ini memang di masa transisi di mana kementerian dipecah menjadi tiga kementerian, kebudayaan, Dikdasmen, dan kemudian juga pendidikan tinggi. Nah, ini juga bagaimana upaya yang kita lakukan tentunya Bapak sekalian, kita nanti diskusi bersama. Jadi Bapak sekalian, kita mulai dengan kita melakukan retrospeksi ya, bahwa memang untuk mengelola negara ini kan tidak mudah Bapak sekalian. Banyak ranting-ranting, banyak ranting ini kita representasikan dari sebuah krisis multidimensi, ada politik, ekonomi, moneter, hukum, kepercayaan, kesehatan. Nah, ini adalah ranting-ranting yang tentunya akan mewarnai dalam pola pengaturan kebijakan-kebijakan pendidikan, terutama dalam membangun sebuah karakter bangsa. Nah, dalam hal ini kebetulan audien kita adalah para kepala sekolah, para pengurus yayasan, pengawas sekolah. Ini berperan penting bagaimana stakeholder yang ada di sekolah itu bisa membangun bisa mewujudkan karakter bangsa yang tentunya diharapkan pada saat ini kita mengalami tentunya krisis identitas. Nah, oleh karena itu eh, Bapak Ibu sekalian, bahwa memang perkembangan dunia tidak baik-baik saja ya, bagaimana megatrend di 2020 ada shifting dari dari barat ke timur, kemudian juga ada potensi perang-perang ya, perang antar negara, perang antar tetangga dan semuanya. Jadi potensi-potensi itu pasti terus kita dapatkan untuk saat ini ya, termasuk juga bagaimana ada perubahan demographic change ya, di mana ada zero population dan seterusnya. Ini menjadi isu-isu yang tentunya akan menjadi hal-hal yang sangat sentris untuk kita diskusikan bersama. Nah, kemudian juga di selain isu-isu itu eh, ada juga terkait dengan digital convergence, ada digital era dan seterusnya. Dan tentunya juga di saat kita membangun sebuah membangun sebuah upaya untuk menyelesaikan permasalahan, di mana tantangan yang kita hadapin adalah ada tantangan revolusi industri. Bapak Ibu sekalian bisa dipahami bahwa memang banyak sekali pekerjaan yang hilang di 10 tahun ke depan, kemudian juga banyak pekerjaan baru di 10 tahun terakhir. Jadi memang distorsi ini yang membuat semuanya berubah, terutama untuk pola-pola atau pengembangan pembelajaran ke depan. Nah, kemudian sesungguhnya pemerintah Indonesia telah menetapkan model 10 Strategic for Indonesian Industry ya. Ini terkait dengan kebijakan-kebijakan digital, di mana ini adalah telah dicanangkan sebenarnya pada masa pemerintah sebelumnya, di mana menguatkan strategi supply chain, kemudian juga bagaimana mengembangkan industrial zone, bagaimana juga bisa memetakan digital infrastrukturnya dan seterusnya, sehingga ini bisa menopang target yang kita harapkan untuk bisa mewujudkan sistem pendidikan yang ideal. Nah, tentunya untuk bisa mewujudkan pendidikan yang ideal, Bapak Ibu sekalian bisa ditopang dengan 4 perspektif. Yang pertama dari perekonomian yang berubah, perubahan sosial kultural, kemudian juga ada gambaran pasar kerja yang saya sampaikan tadi, ada juga visi Indonesia di 2045. Nah, oleh karena itu, untuk mendukung itu, sesungguhnya target saat ini yang dilakukan oleh kementerian, bagaimana kita bisa mengupayakan visi pendidikan Indonesia di 2035 dapat terwujud. Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Itu adalah baseline yang akan kita capai. Nah, untuk membangun itu semuanya, maka diperlukan sebenarnya bagaimana kita membangun sinergi dan optimisme. Nah, kalau kita diibaratkan memiliki pedati, kita istilahkan pendidikan.
Kalau pedati ini kita tarik ke 4 arah, maka yang terjadi pedati ini tidak akan jalan, maka pedati ini akan pecah. Nah, bagaimana yang kita lakukan, upaya-upaya untuk melakukan sinergitas, bagaimana pemerintah pusat membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, bagaimana membangun dengan industri, bagaimana juga dengan pemangku kepentingan pendidikan, sehingga pedati pendidikan ini bisa bergerak satu arah. Ini tugas kita adalah bagaimana membangun harmoni yang selaras, bagaimana menggerakkan roda pedati ini sehingga bisa berjalan dengan satu arah. Kemudian juga apa ya sebenarnya yang harus kita lakukan untuk membawa sekolah berdaya saing global. Nah, tentunya ini yang kadang-kadang tidak dipahamin oleh sekolah bahwa sesungguhnya banyak potensi-potensi yang bisa dikerjakan oleh sekolah ya. Karena secara umum untuk kebijakan kerjasama luar negeri itu masih berada di pusat, bukan berada di daerah. Nah, potensi-potensi informasi contohnya terkait dengan kerjasama bilateral nih untuk sekolah-sekolah. Misalnya ada beasiswa RRT China. Dipahami di tahun 2020 sampai dengan 2025, Indonesia punya pemerintah Cina punya komitmen untuk menerima 3.000 mahasiswa Indonesia untuk belajar di sana. Nah, jadi ada peluang beasiswa itu sekitar 600 orang setiap tahunnya. Nah, ini juga peluang yang mungkin nanti bisa kita diskusikan di luar forum ini. Termasuk juga ada peluang-peluang training di New Zealand, ada training di Indonesian Corner, kemudian juga ada juga Singapore Camp. Ini Singapore Camp ini untuk anak-anak SMA ya, kelas 11 ya yang dikirim ke sana untuk melakukan camping bersama ya, untuk melakukan camping budaya dan semuanya. Jadi ini banyak sekali beasiswa-beasiswa ini atau peluang-peluang pemanfaatan kerjasama ini yang sebenarnya tidak sampai ke daerah. Nah, bagaimana kita membangun jejaring ini dan sekarang saya sudah berada di Zoom, informasi ini Bapak Ibu sekalian nanti bisa didapatkan secara detail karena memang kalau menggunakan aturan birokrasi agak sedikit lambat. Zaman ini kan zaman teknologi, jadi artinya semua akses bisa kita buka untuk bisa mencari peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Nah, kemudian juga bagaimana kita bisa membangun itu semua, mewujudkan sinergitas dengan melakukan collaboration, ada creativity, ada critical thinking, dan bagaimana kita melakukan komunikasi prosesnya. Termasuk juga bagaimana kita menyiapkan sumber dayanya, material, sama metodologinya untuk bisa mencapai sinergitas yang akan kita bangun untuk mewujudkan visi Indonesia di 2035. Nah, kemudian kalau bisa dilihat Bapak sekalian, ini adalah bagaimana kita bisa growth mindset untuk pembelajaran pengelolaan sekolah. Jadi Bapak Ibu sekalian sebagai kepala sekolah, sebenarnya ini kita sudah didesain bagaimana untuk bisa mewujudkan dari perspektif siapa saya, kemudian syaratnya untuk jadi pemimpin itu seperti apa, kemudian mapping tugas leadernya itu seperti apa, kemudian juga untuk bisa melakukan evaluasi refleksi secara komprehensif untuk bagaimana kita bisa membangun sekolah. Ini sudah kita desain sebenarnya bagaimana masing-masing kita petakan sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian juga di dalam kerangka berpikir bagaimana mengembangkan sebuah sekolah itu adalah kita harus melihat bagaimana bisa membuat situasi yang saat ini berada dilihat dari perspektif mutu lulusan, sistem evaluasi, pendidikan untuk mewujudkan apa yang kita harapkan untuk sekolah. Bagaimana kita bisa membangun knowledge infrastructure-nya, bagaimana kita bisa menguatkan sumber daya manusianya, bagaimana physical resources-nya kita bangun, bagaimana kita juga bisa mengelola manajemennya. Nah, ini sebenarnya untuk bisa membuat sebuah sekolah yang kuat dengan karakteristik high performing school, ini ada pondasi-pondasi yang harus dibangun. Termasuk juga bagaimana kita menerapkan visi misi, kemudian high standard expectation, high level teamwork. Nah, ini mungkin akan dibahas secara detail bagaimana perspektif untuk bisa membangun sebuah sekolah yang berkarakteristik. Nah, kalau dilihat dari polanya untuk bisa mengembangkan sebuah sekolah yang memiliki kemampuan global, tentunya yang pertama bagaimana kita bisa memfokuskan pada talent development, bagaimana kita juga ada indicator and reason for declining academic performance, bagaimana juga to be a professional, bagaimana school for to be the better society and the need for the democratic governance. Ini adalah pola-pola bagaimana sekolah itu melakukan penguatan untuk menjadi school wide. Nah, untuk mencapai semua itu ya tentunya sekolah harus membangun lingkaran dukungan. Bagaimana sekolah itu untuk bisa mencapai semuanya itu harus dibangun dengan pedagogi.
pedagogi adalah pola pembelajaran di dalamnya yang termasuk ada inovasi, kreativitas, implementasi, IKM, P5 dan semuanya. Bagaimana sekolah itu bisa membangun di mana akan mendapatkan dukungan dengan kapasitas organisasi, ada kemampuan pemimpinan, infrastrukturnya, iklim organisasi, profesional juga akan mendapatkan dukungan secara eksternal. Nah, ini adalah pola-pola Bapak sekalian. Sekolah itu dibangun ada nilai visi, ada misi, ada aturan, ada profesionalisme, ada insentif, sumber daya, dan rencana kerja. Ini adalah pondasi yang membangun 7 pilar. Apa yang terjadi kalau tidak ada nilai visi dan misi, Bapak Ibu sekalian? Maka yang terjadi rusak. Bagaimana kalau sekolah itu tidak punya misi? Yang terjadi adalah bingung, Pak, apa yang harus dikerjakan. Bagaimana sekolah itu kalau tidak punya aturan? Kalau tidak punya aturan, yang sekolah adanya konflik kepentingan. Bagaimana kalau sekolah itu tidak profesional? Maka yang terjadi adalah nanti adalah resah. Yang terjadi kalau insentif tidak ada insentif, sekolah yang terjadi kerjanya apa? Jadi lamban. Kemudian kalau bagaimana sekolah membangun sekolah kalau tidak ada sumber dayanya? Yang terjadi adalah frustasi. Kalau sekolah tidak ada rencana kerja, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Yang terjadi adalah salah langkah. Nah, ini adalah bagaimana kita sebagai kepala sekolah mendesain, memimpin, atau mengolah sebuah perubahan yang saya sampaikan tadi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini adalah perubahan yang saat ini seiring dengan bagaimana karakter kepala sekolah berubah. Kalau dulu namanya sentralistik, kemudian desentralistik, ada otorien, ada demokrasi sosial, ada tanggung jawab secara struktural, accountable. Ini adalah pergeseran pola kepemimpinan yang saat ini yang diharapkan atau yang terus berkembang. Kalau dulu namanya kepala sekolah tertutup, laporan keuangannya tertutup, maka semua dilakukan saat ini secara transparan. Kalau dulu kepala sekolah itu dilayani seperti misalkan seperti pimpinan tertinggi, bos dan seterusnya. Kalau sekarang kepala sekolah itu harus melayani atau sifatnya adalah perubahan nih paradigma. Jadi kalau kita indikasikan ada sekitar 20 perubahan yang tentunya terjadi dari segi perubahan kepemimpinan. Nah, tentunya dalam hal kapasitas ini bagaimana bisa mentransformasikan digital transformation, sekalian kita punya grand design sebenarnya di tahun 2025 kita ingin membangun namanya Creative and Digital Economy and Source of Growth. Kemudian di tahun 2035 kita punya target Creative and Digital Economy as a driver of innovation-based economy. 2045 is Indonesia as one of the center of the world class Creative and Digital Economy. Ini ada sasaran atau target yang kita harapkan bisa dicapai sampai tahun 2045. Nah, juga potensi-potensi itu juga bisa kita lakukan dengan bagaimana Indonesia penetrasi internet Indonesia sangat luar biasa. Jadi sebenarnya roadmap tadi sebenarnya tidak akan tidak mudah untuk dilakukan, tapi insya Allah optimis Indonesia bisa melakukan karena memang berbagai macam proses perubahan telah terjadi saat ini. Termasuk di dalamnya juga bagaimana learning proses itu berlangsung ya, teachers, family and friend, kemudian juga ada new learning process ya, bagaimana ada perubahan-perubahan dalam distorsi pembelajaran ya, mulai dari COVID-19 sampai saat ini memang terbanyak sekali perubahan-perubahan yang dihadapi. Termasuk juga bagaimana adaptive learning from school, from everywhere teaching become learning. Ini adalah pembelajaran tidak dari sekolah, tapi semua pun bisa kita kendalikan lewat di mana aja untuk proses belajarnya. Termasuk juga saat ini juga telah dikembangkan di beberapa perguruan tinggi namanya classroom physical cyberspace. Kemudian juga bagaimana juga kegiatan transformasi digital yang terjadi 5G ya. Tiap tahun kita mengirim mahasiswa Indonesia ke Cina ya untuk bisa belajar. Tahun lalu kita kirimkan waktu awal mula di 5G di Tsinghua University untuk bisa menjadi cikal bakal untuk bisa mengembangkan teknologi di Indonesia. Termasuk juga bagaimana perkembangan IA juga sangat luar biasa di Indonesia. Nah, tentunya juga kita juga punya buku panduan terkait dengan penggunaan panduan di Dikti. Kemudian juga tren perubahan semakin berubah di Indonesia sehingga memang ini adalah arahan dari Kementerian Pendidikan bagaimana policy direction-nya adalah yang pertama adalah ensuring education access for all. Jadi memberikan menjamin akses ke semua pendidikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di luar negeri kita punya 14 sekolah Indonesia luar negeri ya. Juga ada perguruan tinggi yang sudah melakukan pendidikan jarak jauh, ada UT dan semuanya. Kemudian juga ada improving and standardizing education quality and relevance. Kita juga bangun UPT Kemdikbud, Balai Besar Balai Besar Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, Balai Besar Guru Penggerak atau Balai Guru Penggerak.
kita dirikan di daerah masing-masing untuk bisa melakukan perbaikan standar kualitas dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah strengthening higher education. Ini pada posisi bagaimana kita menguatkan perguruan tingginya. Kemudian yang keempat adalah promotion and preservation language and culture. Nah, ini yang akan kita tekankan tadi, bagaimana kita bisa menguatkan untuk pendidikan bahasa, terutama bahasa Inggris. Kemudian strengthening participant, transparent and accountable governance of education and cultures. Nah, ini juga program-program inovasi telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan di bawah menteri sebelumnya ya. Berbagai macam diupaya untuk melakukan reformasi dan revitalisasi, implementasi kurikulum merdeka, kemudian juga banyak hal-hal yang sifatnya baru ya untuk bisa mengupgrade kemampuan beberapa yang dianggap kurang. Kemudian juga kita juga ada super apps ya. Ini platform ini dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru kepala sekolah ya untuk bisa memudahkan akses-akses pendidikan. Kemudian juga ini banyak aplikasi yang kita bangun sebenarnya untuk mempermudah pengelolaan sekolah, untuk mempermudah akses guru. Kita bangun juga platform PMM untuk bisa mengedukasi seluruh guru dan kepala sekolah dengan asumsi untuk mempercepat proses. Nah, sesungguhnya pada saat kita mengimplementasikan digital platform, banyak sekali sebenarnya resistensi dan yang sudah kita lakukan dengan melakukan riset ya untuk acceptance atau bagaimana aplikasi teknologi ini diterima oleh guru, kepala sekolah, dosen dan semuanya. Bisa lihat dari data-data yang kita sampaikan ini adalah berbentuk riset. Jadi memang untuk responden kepala sekolah hampir 66,9% setuju untuk pelaksanaan platform teknologi. Kemudian hanya 9,23% aja yang tidak setuju. Kemudian untuk guru juga sekitar 60,1% setuju untuk pemanfaatan platform teknologi. Kemudian juga ada yang untuk dosen 64 lebih tinggi. Kemudian juga untuk mitra sekitar 63,9%. Ini untuk awal-awal pada saat kita melaksanakan teknologi implementation on platform. Kemudian juga bagaimana ini penerimaan aplikasi teknologi ya. Ini juga sudah kita riset ya bagaimana respon kepala sekolah untuk menerimanya, yang 63% setuju, kemudian 45,4% untuk guru setuju karena memang banyak di antara mereka yang guru-guru masih senior ya, yang perlu diedukasi untuk penggunaan teknologi. Nah, juga ini dari hasil riset kita ya, termasuk bagaimana penambahan student incompetence dan kompetensinya juga ada sedikit penambahan yang sangat signifikan ya, bisa dilihat dari statistik yang Ki Hajar STEM ya di 2020 sampai 2022. Juga bagaimana penambahan kompetensi guru bisa dilihat dari pola-pola yang statistik yang kita ada yang berdasarkan riset yang kita lakukan. Kemudian juga yang terbaru adalah juga bagaimana kita membuat sebuah model kompetensi kepala sekolah yang ini tentunya menjadi dasar ya lewat Perdijen GTK 7327 tentang model kompetensi kepala sekolah ya, dan mencabut dirjen sebelumnya di mana guru yang diberi tugas kepala sekolah harus mampu memimpin dan mengelola sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui transformasi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Kemudian juga model kompetensi kepala sekolah ini disesuaikan dengan peraturan dirjen ya tentang model kompetensi dan pengembangan profesi guru sudah tidak sesuai dengan peran kepala sekolah dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar. Ini untuk yang pengembangan pengetahuan sekolah. Jadi kalau definisi kompetensi ini ada model kompetensi kepala sekolah, ada kepala sekolah atau kompetensi teknis. Nah, kemudian untuk pengertian kompetensi kepala sekolah ini meliputi 3 aspek. Yang pertama adalah kompetensi kepribadian, kemampuan kepala sekolah dalam menunjukkan kualitas diri melalui pematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik, pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi. Kemudian juga ini kompetensi sosialnya, kemampuan sekolah untuk memberdayakan warga satuan pendidikan, berkolaborasi dengan warga satuan pendidikan dan masyarakat, serta terlibat dalam organisasi profesi. Dan kebetulan di kementerian itu ada sekarang 72 organisasi profesi. Dan kebetulan saya menangani mereka ya, dari 72 profesi itu banyak sekali profesi yang tentunya dikuatkan dengan keluarnya Permendikbud yang baru terkait dengan bagaimana kementerian itu bisa memfasilitasi organisasi profesi. Salah satunya ada Asosiasi Kepala Sekolah, Asosiasi Pengawas Sekolah, ada PGRI, semuanya ada di situ di bawah payung kementerian untuk kerjasama di organisasi profesi. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi sosial.
kompetensi profesional, kemampuan kepala sekolah untuk mengembangkan visi dan budaya belajar satuan pendidikan, menerapkan nilai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta mengelola sumber daya secara efektif, transparan, dan akuntabel. Jadi ini adalah pengertian model kompetensi. Termasuk juga di sini pola-pola indikatornya, kemampuan kematangan moral, emosi yang 1.1, 1.2 pengembangan dari melalui kebiasaan refleksi, yang 1.3 ada orientasi berpusat pada peserta didik. Nah, ini kita pecah masing-masing indikator menjadi subindikator. Ini juga untuk yang pemecahan kompetensi sosial, indikatornya ada 3, pemberdayaan warga satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kolaborasi untuk meningkatkan kualitas satuan pendidikan, yang ketiga adalah keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk meningkatkan kualitas satuan pendidikan. Jadi ini adalah kompetensi sosialnya. Nah, untuk kompetensi profesional sama juga ada 3 indikator dan 3 subindikator. Yang indikatornya adalah pengembangan visi dan budaya belajar satuan pendidikan. Yang kedua adalah kemampuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga adalah pengelolaan sumber daya satuan pendidikan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Jadi ini adalah kompetensinya. Nah, bagaimana sekarang pentingnya bahasa Inggris tadi yang saya sampaikan tadi ya, Bapak sekalian, bahwa ini terkait dengan kebijakan pemerintah, bahwa kebijakan bahasa Inggris, Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2024 menetapkan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di sekolah, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa di tingkat global. Pasti tadi yang saya gambarkan tadi, bagaimana siswa-siswa kita bisa memahami dengan kemampuan bahasa Inggrisnya bisa berkolaborasi. Banyak program-program Bapak Ibu sekalian dari kepala sekolah, setiap tahun kita punya program namanya Summer Camp, ada Winter Camp, ada beberapa program yang bisa dilaksanakan oleh putra-putri atau siswa-siswi di SD, SMA, ataupun SMP. Kemudian juga ada standar kurikulumnya. Jadi peraturan ini juga mengatur standar kurikulum yang harus diikuti oleh sekolah, memastikan bahwa pengajaran bahasa Inggris dilakukan secara konsisten dan berkualitas. Ini penting. Jadi muncul tumbuh kembangnya kursus-kursus, private dan sebagainya, itu adalah hal yang positif karena itu merupakan bagian dukungan untuk bisa anak itu kemampuan berbahasa Inggris. Kemudian juga ada dukungan sumber daya. Kementerian Pendidikan akan menyediakan sumber daya dan pelatihan bagi guru untuk mendukung saat ini hampir sekitar 3.000 guru yang secara bertahap kita latih Bapak Ibu sekalian semuanya. Ada juga lewat beasiswa mikrokredensia. Kalau tahun lalu lewat LPDP ya, kalau tahun ini lewat Bapem dari GTK ya untuk pelatihan guru-guru bahasa Inggris. Dan sampai saat ini masih berlangsung prosesnya, ada batch terakhir. Nanti jika diperlukan mungkin bisa saya sampaikan ke tim ya kapan terakhirnya, kapan rekrutmennya untuk guru-guru bahasa Inggris. Jadi memang ada pelatihan yang kita lakukan, ada juga pelatihan yang dikirim ke beberapa negara ya, termasuk pelatihan bahasa Inggris ya. Nah, insya Allah nanti juga kita akan kirim ya, termasuk kepala sekolah ini. Di tanggal 2 kita akan ngirim kepala sekolah berprestasi nasional untuk berkolaborasi bantuan kerjasama dengan UNESCO, Teacher Education Center, untuk muhibah ke China ya, untuk belajar bersama dengan beberapa negara ASEAN di sana. Kemudian juga ini rencana implementasi bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib. Jadi strategi pengajarannya, rencana implementasi mencakup pengembangan strategi pengajaran yang terintegrasi, di mana bahasa Inggris diajarkan tidak hanya sebagai mata pelajaran tersendiri, tetapi juga diintegrasikan kalau dalam mata pelajaran. Ini kalau dilihat dari kurikulum Cambridge, Bapak sekalian, semuanya kalau matematikanya sudah bahasa Inggris, sayanya sudah bahasa Inggris. Nah, ini yang kita harapkan sebenarnya. Jadi mengajar bahasa Inggris tidak hanya dalam bahasa Inggrisnya, tapi bahasa Inggris bisa diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran. Nah, yang repotnya bagaimana juga kita menyiapkan nih gurunya. Ya, guru sains harus bisa bahasa Inggris, guru matematik harus bisa Inggris. Bagaimana kita juga menyiapkan untuk pelatihan berkelanjutan untuk guru. Pentingnya pelatihan berkelanjutan bagi guru menjadi fokus utama dalam rencana ini, dengan tujuan untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan. Nah, ini sudah kita lakukan oleh kementerian ya. Kita ada beberapa beasiswa yang kita siapkan untuk mereka untuk bisa belajar bahasa Inggris. Ini untuk petanya, tanggal efektif penerapan kebijakan ya, mulai kita state sebenarnya di tahun 2019, dan di 2024 merupakan evaluasi dilakukan untuk menilai dampak penerapan kebijakan, melakukan penyelesaian yang diperlukan. Jadi memang sudah secara bertahap ya untuk prosesnya. Kemudian bagaimana juga dukungan kementerian dalam transisi ini ya, untuk sumber daya pelatihan.
memang kementerian ini kan memiliki UPT, Bos sekalian. Jadi intervening yang kita lakukan adalah kita membangun atau melatih para fasilitator untuk bisa berkiprah di daerahnya masing-masing. Kita punya UPT namanya Balai Besar Guru Penggerak BBGP atau Balai Guru Penggerak BGP di masing-masing provinsi. Nah, itu yang akan menjadi focal point untuk bisa mengajar atau meningkatkan kualitas Bapak Ibu guru untuk ngikutin pelatihan di masing-masing area. Karena saat ini memang P4TK bahasa sudah lebur, Bos sekalian. P4TK bahasa kita leburkan ke masing-masing balai guru penggerak atau balai besar guru penggerak. Asumsinya kalau dulu orang ngelatih dari Jogja itu untuk melatih bahasa harus berangkat ke Jakarta. Sekarang tidak perlu lagi. Dari Papua bisa ngikutin pelatihan, kita buka pelatihannya di Balai Guru Penggerak Papua. Maluku tidak perlu lagi pelatihannya ke Jakarta ya. Nanti pelatihannya akan diselenggarakan di Balai Guru Penggerak. Nah, model-model itu kenapa UPT kita ditempatkan di masing-masing provinsi dan P4TK kita lebur menjadi Balai Guru Penggerak. Kemudian juga ini bagaimana strategi implementasi sekolah ya. Pelatihan guru untuk mengajar bahasa Inggris, nanti pentingnya pelatihan guru, materi pelatihan yang lepan, evaluasi umpan balik. Jadi ini adalah bagaimana kita bisa melakukan pengembangan kurikulum, kemudian integrasi teknologi pembelajaran, penilaian berkelanjutan yang adaptif. Jadi pentingnya juga itu semua adalah hal yang tidak termunafikan bahwa kita harus siap menyongsong dengan kebijakan baru ini karena memang bahasa Inggris itu kan saat ini tidak menjadi bahasa yang semua orang pasti bisa bahasa Inggris kalau Bapak Ibu melakukan komunikasi di internasional ya. Jadi harapan kita bisa bahasa Inggris ini kita kuatkan untuk bisa bersaing dengan global, terutama anak-anak kita yang jenjang dimulai dari TK, SD, SMP maupun SMA. Kemudian juga ini juga bagaimana kita bisa eh, tantangan yang dihadapi di abad 21 nih untuk kepala sekolah, adanya perubahan teknologi tadi yang saya sampaikan, ada keterbatasan sumber daya, ada kompleksitas kebutuhan siswa, dan juga hal-hal lain yang tentunya bisa kita perankan di sini. Kemudian juga bagaimana peran teknologi dalam pembinaan sekolah ini bisa dilihat ya, Bapak sekalian, ada meningkatnya efisiensi komunikasi, memfasilitasi pembelajaran interaktif, mendukung pengambilan keputusan, dan ini ada juga yang konsepnya adalah ketergantungan pada teknologi, resiko keamanan data. Ini adalah yang kontra-kontra. Saya pikir yang lebih pros lebih menantang ya. Kemudian mengapa kepemimpinan strategi diperlukan untuk sukses? Misalkan ini visi yang jelas, pengembalian keputusan berbasis data ya. Sekarang ada rapor pendidikan, adaptasi terhadap perubahan. Jadi program-program yang kita kuatkan ada berdasarkan pada data ya, hasil asesmen nasional. Bapak Ibu sekarang sudah mendapatkan rapor pendidikan, di sana bisa dilihat apakah nilai literasinya merah, apa numerasinya merah. Nah, itu adalah sebagai baseline untuk bisa menentukan program 1 tahun ke depan, di mana keluarannya nanti akan terbentuk dalam RKAS nanti. Kemudian untuk karakteristik saya bilang bagaimana kita bisa membangun keterampilan komunikasi yang efektif, bagaimana juga kita memiliki kemampuan berpikir kritis, bagaimana juga kita harus memiliki kemampuan yang kolaboratif, dan bagaimana kepemimpinan berbasis teknologi dan inovasi bisa kita kuatkan. Nah, yang penting adalah bagaimana kita dengan mudah beradaptasi untuk lingkungan yang terus-terus berubah, dan yang terpenting adalah bagaimana Bapak sekalian membangun tim yang efektif di era digital dengan melakukan kolaborasi dengan tim, pengembangan keterampilan digital, dan budaya inovasi dan pembelajaran. Jadi intinya yang kita lakukan bagaimana mengintegrasikan teknik proses pembelajaran, penerapan alat digital, kemudian pengembangan keterampilan abad 21. Jadi demikian dari saya, mudah-mudahan nanti kita lebarkan dengan diskusi. Tentunya ini adalah menjadi peran penting kepala sekolah untuk bisa membangun atau bisa mewujudkan sekolah yang memiliki keunggulan global. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yaya Sutaria atas pemaparannya ya. Di sini kita belajar tadi ya bagaimana kebijakan dan arah strategis dari pemerintah khususnya Kemdikbud dalam kepala sekolah atau pimpinan sekolah. Tadi juga ada program-program menarik ya Pak ya untuk pengembangan pimpinan sekolah, kepala sekolah yang dapat diikuti, serta tadi ada beberapa ekspektasi atau konsep-konsep yang mungkin Pak Yaya share untuk bisa kita tingkatkan bersama nih skill, keahlian, kompetensi sebagai pimpinan sekolah dari berbagai jenjang ataupun daerah.
Baik, terima kasih banyak Pak Yaya. Nanti kita akan sharing-sharing lagi di sesi Q&A. Berikutnya kita akan belajar dari Ibu Afinda. Kita akan belajar lebih ke konseptual dari kompetensi kepemimpinan sekolah sendiri. Untuk Ibu Afinda, waktu dan tempat dipersilakan selama 20 menit. Oke, terima kasih banyak Mas Revi. Oke, selamat sore Bapak Ibu semua yang ada di sini. I'm so excited, saya excited banget nih tadi waktu menunggu Pak Yaya sharing-sharing luar biasa sharingnya Pak Yaya. Saya belajar banyak dan semoga Bapak Ibu di sini juga belajar banyak dan saya udah nggak sabar nih untuk sharing-sharing dan juga dapat banyak ilmu dari Bapak Ibu yang ada di sini. Oke, mungkin ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu ya. Sedangkan kalau saya tuh konsepnya semakin kenalan semakin sayang. Jadi izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu, walaupun tadi Mas Revi udah kenalin diri saya ya. Nama saya Afinda Nur Hasanakil, Bapak Ibu mungkin bisa panggil saya Mbak Vinda, biasanya dipanggilnya. Saya Head of Business Operation dari PT 8 Elements Learning Room. Pengalaman saya biasanya banyaknya di sektor swasta, di ruang guru, di Zenius, walaupun saya juga lulusan IKIP Bapak Ibu, saya lulusan UPI Bandung juga, suka mengajar anak-anak juga, dan di sesi kali ini saya pengen lebih banyak dapat inspirasi dari Bapak Ibu juga di sini. Oke, saya akan share screen sedikit. Nah, terlihat ya. Oke, kalau tadi Pak Yaya sudah kasih luar biasa sharingnya yang kami yakin itu sangat bermanfaat ya buat Bapak Ibu khususnya yang ada di sekolah gitu ya. Kalau saya mungkin lebih pengen sharing-sharing aja nih. Kalau sekarang kan tantangannya Bapak Ibu itu mendidik atau memimpin para guru yang sedang mendidik generasi alfa. Wah, ini menarik sekali nih kalau kita berbicara generasi alfa ya, dan gimana caranya nih para generasi alfa ini yang ada di sekolah bisa sukses di era digital dan juga di abad ke-21. Oke, sip, langsung aja kalau kayak gitu. Kalau di sesi saya kali ini agak sedikit berbeda Bapak Ibu, jadi ada sedikit rules nih yang harus diikuti oleh Bapak Ibu. Yang pertama adalah wajib open cam nih, jadi terima kasih banyak nih untuk Ibu Fitria, Pak Toto, Pak Asep, Pak Arif, Pak Zainuddin sudah open cam. Yang lain nih saya masih menunggu karena saya mau lihat wajah ganteng dan cantiknya yang ada di Zoom ini ya. Jadi kalau tidak ada kendala teknis boleh ya dibuka kameranya. Luar biasa. Wah, ada Ibu Dina, Pak Badrun, terima kasih banyak. Selanjutnya nanti ada sedikit aktivitas yang saya minta Bapak Ibu untuk berpartisipasi. Kalau nggak salah tadi Mas Revi sempat bilang ya, akan ada participants terbaik nih. Nah, jadi mungkin boleh Bapak Ibu untuk berpartisipasi di sesi saya kali ini. Dan yang terakhir harus partisipasi 100%. Boleh semuanya di-unmute. Terus bilang bareng-bareng partisipasi berapa persen Bapak Ibu, boleh di-unmute semuanya? 100%. 100%. Wah, ini luar biasa nih, 100%. Ya, Oke, partisipasi 100%. Oke, sip, lanjut aja nih. Tadi saya udah memperkenalkan diri saya sedikit. Nah, ini langsung ada tanda emoji di mana saya berarti pengen dapat insight nih dari Bapak Ibu semua yang ada di sini. Kira-kira nih ketika kita berbicara generasi alfa, yang tadi udah saya bilang ya, generasi alfa adalah generasi SD, SMP, SMA, para peserta didik kita sekarang usianya gitu ya. Kira-kira apa sih satu kata yang menggambarkan generasi alfa? Mungkin boleh ditaruh di chat box Bapak Ibu. Wah, Pak Mahmud langsung nih satu katanya digital gitu ya. Bapak Ibu yang lain saya pengen tahu dong menurut Bapak Ibu apa sih satu kata yang dapat menggambarkan generasi alfa atau generasi kids zaman now nih yang mungkin sudah terbiasa menggunakan teknologi ya sejak mereka lahir ya. ChatGPT, wah Pak Asep luar biasa. Ada AI, smart, alpha, ambiar. Lucu ya Pak Ibu Septiana bilang ambiar. Mungkin boleh Bapak Ibu yang lain ditaruh di chat box Bapak Ibu kira-kira apa sih satu kata yang menggambarkan anak-anak ini generasi alfa nih, para penerus pemimpin kita nih di masa depan ya. Oke, ada yang bilang data, game, kurang olahraga, berpikir out of the box, kreativitas, FOMO. Oke, sip, terima kasih banyak Bapak Ibu. Sangat menarik ya ketika kita berbicara generasi alfa yang sudah terbiasa menggunakan digital ini gitu.
Nah, yang menarik nih dari sebuah buku dari Prof. Reynald Kasali berbicara bahwa ternyata gen alpha disebut juga sebagai gen strawberry. Waduh, gen strawberry. Jadi maksudnya adalah anak-anak kita nih yang lahir di tahun 2010 sampai 2025 ini, mereka ini punya ide dan kreativitas yang tinggi. Tapi saat diberi sedikit tekanan, mereka mudah hancur kayak buah stroberi. Nah, Bapak Ibu setuju nggak? Yang setuju boleh kasih jempolnya di depan kamera yang Nah, setuju. setuju, Kalau mudah rapuh, mudah rapuh, waduh, mudah rapuh katanya ya Pak ya. lebay. Lebay katanya. Oke, jadi terima kasih banyak Bapak. Oke, jadi katanya mereka ini kayak stroberi. Jadi kalau dikasih tekanan sedikit mudah hancur, mudah menyerah, mudah sakit hati, lamban, egois, pesimis. Wah, kayaknya kok negatif semua ya. Padahal, wah ini yang menarik nih. Para Gen Z ini atau para Gen Alpha ini loh yang nantinya akan menjadi pemimpin di Indonesia Emas 2045. Tadi Pak Yaya juga berbicara sedikit bagaimana visi misi pendidikan ke depan di Indonesia 2035, di Indonesia 2045 gitu ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena misalkan nih, kita memimpin sekolah SD, rata-rata usia mereka sekarang 9 tahun. Pada tahun 2045 berarti mereka usianya 30 tahun. Wah, ini calon-calon anggota DPR nih, Bapak Ibu nih, di tahun 2045. Atau bahkan SMP, kalau rata-rata usianya 14 tahun, berarti di tahun 2045 mereka akan berusia 35 tahun. Berarti ini para calon-calon kepala daerah, mungkin para guru-guru di sekolah, para kepala sekolah juga mungkin rata-rata nih adalah anak-anak yang peserta didik kita yang ada di sekolah sekarang. Dan untuk mencapai Indonesia Emas 2045, kalau kata Presiden ke-7 ya, itu dibutuhkan eksekusi yang cerdas dan kepemimpinan cerdas. Maka dari itu nih Bapak Ibu Kepala Sekolah nih sebagai tonggak kepemimpinan paling tertinggi di sekolah, kita perlu nih memimpin anak-anak ini gitu ya untuk berani, pandai mencari solusi dan punya nyali kalau kata Pak Presiden ke-7 ya. Karena jangan sampai nih, tadi kan kita udah ngomongin katanya mudah hancur, lemas gitu ya, lemah gitu ya. Dan jangan sampai generasi lemas ini yang malah memimpin Indonesia Emas di tahun 2045. Oke, nah mungkin kalau kayak gitu saya mau dapat insight dari Bapak Ibu nih. Apa sih yang harus kita persiapkan sebagai kepala sekolah untuk para pemimpin masa depan ini? Mungkin boleh satu orang di-unmute aja. Saya pengen dengar sedikit aja, mungkin 30 detik. Boleh. Oke, Pak Asep nih. Boleh Pak Boleh. Asep, boleh. Boleh. Ya, jadi makasih Mbak Pindah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan untuk generasi saat ini, yakni penguasaan terkait dengan wawasan kebangsaan. Itu sangat lemah sekali itu ya. Kemudian yang kedua juga literasi ya itu. Kenapa demikian? Karena saya memang melakukan satu observasi kepada para peserta didik, terutama yang terkait dengan pemahaman wawasan kebangsaan. Ini sangat penting karena bagaimanapun ini adalah satu tonggak yang akan mesti kita perkuat ke depan untuk menghadapi generasi emas di 45. Itu saja. Oke, terima kasih banyak Pak Asep. Wah, tadi dua hal yang penting ya kalau kata Pak Asep, yaitu bagaimana anak-anak ini punya wawasan kebangsaan yang baik dan juga literasi yang tepat. Literasi itu pemahaman, bukan membaca ya, tapi pemahaman Bukan. dalam mengakses informasi tertentu begitu ya Pak ya, literasi. Betul. Luar biasa. Sip, Pak Asep, setuju sekali. Nah, ketika kita berbicara apa sih yang harus kita persiapkan, mungkin kita harus cari tahu dulu nih, sebetulnya para guru dan para murid ini punya tantangan apa sih di sekolah? Nah, kebetulan Learning Room sudah melakukan survei tantangan-tantangan apa saja sih yang dihadapi oleh para ratusan guru dan para ratusan murid. Mungkin kita cek satu persatu ya tantangannya nih ya. Jadi kita survei, kita cari tahu, kita tanya guru-guru apakah dalam proses mengajar yang pertama katanya adalah generation gap. Jadi Pak Guru ini merasa, aduh gapnya terlalu jauh nih antara saya dan murid-murid yang ada di sekolah. Dan ini menjadi masalah tersendiri oleh para guru-guru untuk bisa masuk dan mengajar dengan baik di dalam kelas.
Yang kedua, masalah globalisasi. Wah, ini sudah dibicarakan juga tadi oleh Pak Yaya gitu ya, westernisasi dan lain-lain sebagainya yang akhirnya juga menjadi tantangan sendiri oleh para guru kita ketika kita mengajar. Yang ketiga, kurangnya literasi digital. Nah, ini literasi digital secara khususnya di era globalisasi ini para guru merasa kurang nih. Ini menjadi salah satu tantangan tersendiri. Dan yang terakhir, kurangnya peningkatan profesionalisme guru. Maka dari itu mungkin Kemendikbud juga sangat melihat perlu banyak sekali pelatihan-pelatihan ya yang tadi sudah Pak Yaya sampaikan juga, khususnya untuk peningkatan SDM di sekolah. Nah, para murid juga kita survei, kita cari tahu apa sih tantangan-tantangan yang mereka hadapi nih untuk bisa belajar secara efektif di dalam kelas. Yang pertama katanya, aduh kita susah nih nangkep pembelajaran dalam kelas. Karena katanya dalam satu kelas itu muridnya banyak, jadi kita susah nangkep pembelajaran dalam kelas. Yang kedua katanya, studying it's not fun katanya. Katanya belajar itu nggak menyenangkan, katanya ngebosenin. Wah ini salah satu hal yang dibicarakan oleh para murid-murid kita. Mungkin karena mereka terbiasa main TikTok, main YouTube, main games gitu ya Bapak Ibu. Jadi kayaknya, aduh belajar kok nggak seru ya, belajar nggak menyenangkan ya. Dan yang ketiga, belajar nggak sesuai dengan tingkat kemampuan diri. Karena dalam satu kelas itu ada lumayan banyak siswanya, jadi mereka merasa, aduh ini aku belum paham nih, tapi gurunya udah masuk ke capaian pembelajaran berikutnya. Karena kan di kurikulum Merdeka kita ada CP-CP yang harus kita ikuti ya Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir, ini saya setuju, pasti Bapak Ibu semuanya sepakat nih, bahwa anak-anak zaman sekarang susah fokus dan terdistraksi game online. Yang setuju boleh kasih jempolnya dong di depan kamera dong Bapak Ibu. Bahwa anak-anak zaman sekarang susah fokus dan terdistraksi game online ya Bapak Ibu. Oke, nah pertanyaan berikutnya adalah kenapa sih untuk kita bisa tahu nih solusinya apa, kita harus cari tahu dulu kenapa tantangan-tantangan tersebut bisa terjadi. Nah ini ada data yang menarik Bapak Ibu, bahwa ternyata statistik menunjukkan bahwa rata-rata nih, ini anak usia 8-12 tahun menggunakan layar handphone setiap harinya, rata-rata 4 jam 44 menit. Wah, ini luar biasa ya. Luar biasa. Luar biasa ya Pak Asep ya. Bayangkan kalau mereka sekolah aja 6 jam, terus mereka dipotong tidur 8 jam, potong tidur, makan, dan lain-lain, waktu belajarnya kapan nih kalau kurang lebih 5 jam aja udah digunakan untuk bermain handphone. Terlebih lagi untuk anak-anak usia SMP, SMA. Kita bisa bayangkan dalam satu hari mereka menghabiskan hampir sepertiga waktunya untuk menggunakan layar atau menggunakan handphone. Wah, ini jadi satu hal yang menarik ya. Jadi digitalisasi ini tidak bisa kita hindarkan juga. Ada yang menarik Mbak Pindah sebenarnya. Bagaimana tuh Pak? Itu masa anak-anak sekarang nggak tahu ibu kota Jakarta di mana, singkatan MPR nggak ngerti. Gitu betul ya Pak, di TikTok ramai tuh Pak. Kemudian adab itu juga kan, masalah adab. Nah itu. Iya, luar biasa. Ya, setuju sekali Pak. Ini karena mereka mungkin tadi ya Pak, wawasan kebangsaannya masih perlu ditingkatkan, tapi saya tidak pesimis bahwa anak-anak ini pasti bisa jauh lebih baik ya Pak ya. Maka dari itu perlu dari kita nih, karena tadi ya Pak, dunianya udah berubah gitu Pak. Kenapa sih akhirnya anak-anak ini bisa fokusnya terhadap layar? Tadi ada berbagai macam cases yang tadi Pak Asep sebutkan juga gitu ya. Karena dunianya udah berubah Pak. Dulu nih, zaman dulu kita kalau belajar itu masih pakai papan tulis gitu ya Pak. Tapi zaman sekarang, wah anak-anak belajarnya udah pakai Chromebook, smartboard, handphone, laptop. Wah, udah nggak bisa tuh kita ajarkan pakai papan tulis cover gitu ya Pak. Yang berbeda juga dulu kita nih sebagai guru, kita mengajar itu harus banyak sekali administrasi yang digunakan secara manual. Nah sekarang dunianya juga udah berubah, kita harus juga beradaptasi, kita harus mengubah yang tadinya menggunakan manual jadi pakai platform Merdeka Mengajar gitu ya. Jadi udah beda nih dunianya. Dan yang terakhir, dunianya udah berubah nih kalau misalkan Bapak Ibu masih ingat nih zaman saya ya Bapak Ibu ya, saya dulu kalau bolos itu harus panjat pagar dulu.
Tapi kalau sekarang bolos itu gampang Bapak Ibu, katanya Hmm. tinggal dimatiin aja mic-nya dan dimatiin juga kameranya, katanya udah bolos gitu ya. Karena udah bisa jalan-jalan ke dapur ambil makan gitu ya. Jadi bisa dibilang dunianya sudah berubah, begitu juga dengan pendidikan. Nah, kalau dunianya berubah, pendidikannya harus berubah, kita nih sebagai kepala sekolah, sebagai para pemimpin yang ada di sekolah tentu juga harus beradaptasi dan bertransformasi mengikuti zaman ya Bapak Ibu. Bahkan sebuah penelitian dari World Economic Forum menyatakan bahwa di masa depan akan ada 85 juta pekerjaan yang tergeser. Tadi Pak Yaya juga sempat sebutkan tuh, 10 juta 10 tahun ke belakang ada berbagai macam pekerjaan yang sudah tidak ada lagi, dan dilihat 10 tahun berikutnya nanti akan berbeda gitu. Dan bahkan ini sudah diprediksi juga ini akan terjadi di tahun 2025, bahwa 85 juta pekerjaan akan tergeser oleh teknologi. Nah, yang dimaksud adalah AI atau kecerdasan buatan dan juga adanya otomatisasi. Jadi ada banyak nih nantinya murid-murid kita nih yang sekarang nih anak SMP SMA, mereka udah nggak bersaing lagi sesama teman nih Bapak Ibu. Zaman dulu kita mau masuk ke dunia pekerjaan, kita saingannya sama rekan kita yang ada di sekolah, rekan kita yang ada di tempat kuliah. Suara saya masih terdengar ya Bapak Ibu ya? Oke. Ya, itu kita bersaingnya dengan rekan-rekan kita yang ada di sekolah. Tapi nantinya nih 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, mereka tidak akan bersaing dengan rekannya, tapi mereka akan bersaing dengan AI. Itulah kenapa mereka, iya betul Pak, itulah kenapa mereka harus dibekali kompetensi yang tepat untuk bisa bersaing secara global dan bisa beradaptasi dalam menyesuaikan zaman juga. Nah, ini tadi sudah di-share sedikit, yaitu keterampilan abad ke-21 atau kita sebutnya 21st Century Learning Skills, di mana ini adalah serangkaian kemampuan yang perlu dimiliki oleh generasi masa kini untuk bisa menghadapi setiap perubahan dan tantangan yang terjadi di era sekarang dan ke depannya. Ini Bapak Ibu boleh screenshot, dan saya yakin Bapak Ibu udah cukup familiar dengan 21st Century Learning Skills, di mana ada berbagai macam kompetensi yang perlu dipersiapkan nih untuk anak-anak ini. Bahkan yang menariknya, framework dari kurikulum Merdeka, saya kurang tahu juga sih kurikulum Merdeka akan tetap dilanjutkan atau tidak ya, dengan adanya kementerian yang baru ini. Tetapi kurikulum Merdeka yang sekarang itu sebenarnya framework yang diambil itu dari 21st Century Learning Skills. Dan di sini kalau dilihat ada berbagai macam literasi dasar yang harus mereka dapatkan, yaitu literasi, numerasi, dan lain-lain sebagainya. Dan ada kompetensi, tadi ini juga sudah dibahas oleh Pak Yaya, ada 4Cs bahasanya, yaitu critical thinking, creativity, communication, and also collaboration. Ini 4 kompetensi dasar yang harus mereka miliki nih, dan juga berbagai macam kualitas karakter. Nah, kalau kita lihat di sini, pertama ada literasi dan juga berpikir kritis. Ini 2 hal yang sangat penting ketika anak-anak ini kita akan ajarkan di sekolah. Lewat apa? Lewat literasi bahasa Inggris. Kenapa ketika kita berbicara kita ajarkan bahasa Inggris, sebenarnya mereka belajar critical thinking juga Bapak Ibu. Dan sayangnya, sedihnya, indeks kecakapan literasi bahasa Inggris di Indonesia ini masih sangat rendah. Kita bahkan peringkat ke-79 dari 113 negara. Dan juga ini kalau dibandingkan dengan tetangga-tetangga kita se-Asia Tenggara, kita ternyata peringkatnya ke-5. Jadi masih sangat sedih bahwa kita harus punya daya saing global yang tinggi gitu ya untuk bisa mencapai tadi 21st Century Learning Skills. Tapi kalau kita berbicara literasi khususnya bahasa Inggris di Indonesia, itu kita masih sangat rendah. Bahkan dalam 5 tahun terakhir, kecakapan literasi bahasa Inggris kita menurun selama 28%. Waduh, ini satu hal yang perlu kita jadikan concern bersama ya Bapak Ibu. Maka dari itu, kami dari PT 8 Elements membuat sebuah program komprehensif yang mendukung peningkatan kualitas literasi bahasa Inggris melalui portal atau media pembelajaran Learning Room. Jadi Learning Room itu sendiri adalah media pembelajaran bahasa Inggris untuk siswa SD dan SMP yang menggunakan kurikulum Merdeka, dan juga kita mengadaptasi kurikulum internasional Cambridge. Nah, kenapa sih harus menggunakan Learning Room? Karena terdapat peningkatan skor yang signifikan nih. Jadi sebelumnya kita melakukan riset gitu ya, tes kepada ratusan murid di sekolah yang belum menggunakan Learning Room, itu rata-rata skor kemampuannya di angka 60,7. Tapi setelah mereka menggunakan Learning Room secara intensif,
meningkat nih. Skornya menjadi 85. Itulah kenapa ini menjadi media pembelajaran yang tepat ya, khususnya untuk Bapak Ibu yang ada di sekolah gitu ya, untuk bisa membantu meningkatkan khususnya kecakapan bahasa Inggris mereka. Nah, bagaimana sih memangnya kenapa ini bisa jadi sangat tepat gitu ya? Karena kita ini bentuknya platform Bapak Ibu, tapi tidak perlu di-download, tidak perlu di-install, jadi bisa langsung diakses di web browser gitu ya. Metodenya digitalisasi sangat kekinian, anak-anak zaman sekarang itu pasti sangat mudah gitu ya untuk mengaksesnya. Dan ini ada portal khusus siswa dan juga ada portal khusus guru, di mana guru itu terbantu dalam proses belajar KBM di kelas, dan siswa mereka bisa belajar juga di dalam kelas ataupun belajar secara mandiri di rumah. Nah, belajar dengan metode digitalisasi di media learning room itu ada banyak sekali, di mana mereka bisa menyelesaikan dialog, mereka menyusun kata, mencocokkan gambar, mereka menyesuaikan audionya, mereka menggunakan game juga, terus habis itu ada mewarnai, bahkan mereka belajar menggunakan video. Ini sedikit aja videonya, contoh. Hey there cool kids, welcome to Learning Room. Hari ini kita akan mengunjungi banyak tempat. Let's start. Oh, so cold. Kakak sedang berada di Mount Everest. Oh, cuaca di sini dingin sekali dan bersalju. Nah, apa kamu tahu cuaca apa ini? Yes. Jadi ada banyak sekali metode-metode interaktif, itu salah satunya video. Ada juga lagu Bapak Ibu. Contohnya. My head goes nod, 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 goes nod, 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 nod. This is my head, this is my head, this is my head. Dan semua konten yang kita buat itu sebetulnya in-house production, jadi semuanya benar-benar kita produksi sendiri. Kita juga ada native speaker yang langsung melakukan quality checking, dan ini semuanya safe friendly, jadi kids friendly, jadi sangat-sangat sesuai kebutuhannya, sesuai dengan anak-anak, dan juga sangat secure dan tidak apa ya kan, kalau misalkan kita menggunakan YouTube biasanya takutnya jadi biasalah ya, ada bahkan ada iklan-iklan yang mungkin tidak sesuai dengan usia anak zaman sekarang. Nah, dengan adanya Learning Room ini itu membantu nih Bapak Ibu di sekolah untuk mendapatkan media pembelajaran yang tepat dan juga sudah kids friendly juga. Nah, mungkin terakhir nih ada sedikit kesan-pesan tentang Learning Room dari para penggunanya. Mungkin sedikit aja dari salah satu Kabid dari Dinas Pendidikan Kota Kupang. Setelah itu nanti saya lanjut ke salah satu siswanya. Harapan kami melalui kolaborasi yang secara positif dan signifikan dengan PT 8 Elemen yang memfasilitasi melalui media Learning Room, permasalahan rendahnya minat belajar siswa dalam bahasa Inggris dapat ditingkatkan. Oke, dan ini terakhir ada sedikit dari salah satu siswa kita. Introduce myself. Hello, my full name is Eleanor Rejanina. You can call me None, N-O-N-E. I'm from UPTD SDM bertingkat Naikoten. I'm grade 3A. Saya belajar bahasa Inggris menggunakan media pembelajaran Learning Room. Saya merasa happy karena media pembelajarannya sangat menarik. Jadi, saya lebih semangat untuk belajar bahasa Inggris. Thank you. Oke, tadi sedikit saja Bapak Ibu gambaran dan kesan-pesan mengenai Learning Room oleh para pengguna kami. Kami juga sudah bermitra dengan banyak sekali kabupaten dan juga pemerintah kota, dinas pendidikan di berbagai macam daerah. Ini juga ada berbagai macam sekolah yang sudah bermitra dengan kami. Dan mungkin Ibu penutup dari saya gitu ya, kenapa pada akhirnya bahasa Inggris percakapan yang penting, kenapa pada akhirnya sebagai kepala harus bisa menyiapkan nih para
calon pemimpin di generasi emas ini ya di tahun 2045 gitu ya. Karena memang kami percaya bahwa bahasa Inggris itu menjadi salah satu tiket untuk anak-anak ini bisa berdaya saing global. Dan pendidikan itu sendiri ya kita juga percaya bahwa itu adalah tiket ke masa depan di mana hari esok itu dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Dan saya percaya kita bisa mempersiapkan para murid kita sejak hari ini untuk punya tiket yang jauh lebih baik di masa depan. Mungkin sekian dari saya, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut di sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Mas Revi. Terima kasih banyak. Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Afinda ya. Kita sudah belajar banyak tadi ya tentang kompetensi atau model-model konseptual terkait kepemimpinan di sekolah. Juga tadi ada beberapa tren-tren yang terkini gitu ya di dunia pendidikan seperti apa. Serta tadi lengkap banget ada data-data menarik terkait isu-isu atau kondisi pendidikan kita pada saat ini dan inovasi apa yang bisa kita canangkan ke depan. Luar biasa, tadi juga semangatnya sangat tinggi sekali dari para peserta dan juga Ibu Afinda tentunya. Baik, kita akan diskusi nanti. Setelah ini kita akan belajar lagi dengan pembicara ketiga, yaitu ada Pak Yoga Dwi Putra, Kepala Sekolah di SD Al-Hikmah Indonesia Karawang. Di sini nanti kita akan belajar ya lebih sharing session nih yang sesama kepala sekolah yang ada untuk bisa kita diskusi bareng. Baik, kepada Pak Yoga untuk waktu dan tempat dipersilakan selama 20 menit. Baik, terima kasih Mas Revi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sekalian, Bapak dan Ibu, teman-teman, para kepala sekolah, para manajer pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah ini semua dengan niatan tulus kita Allah akan ridhoi dan ada keberkahan buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apakah suara saya terdengar, Mas Revi? Ya, terdengar Pak. Alhamdulillah. Ya. Yang pertama, barangkali saya harus menyapa dulu nih. Terima kasih kepada Pak Yaya Sutarya, Dr. Yaya Sutarya MPD ya, dari KSP STK GTK Kemdikbud yang telah memberikan pencerahan, yang memberikan banyak ilmu, dan membuat kita tambah optimis untuk menyongsong dunia pendidikan di Indonesia ke depan. Insya Allah Indonesia emas bisa terwujud dengan baik, dengan gagah perkasa, sesuai dengan harapan. Amin. Selanjutnya kepada Ibu Afinda Akil dari Learning Room, terima kasih banyak sudah bisa berbagi dan ini merupakan satu pencerahan bagi kami yang ada di bagian ujung tombak pendidikan barangkali ya. Karena berbagai macam hal yang terjadi, kebijakan yang diberikan tentu yang menjadi ujung tombak adalah kami di lapangan. Pertama, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yoga Dwi Putra. Saya lahir di Cianjur, tanggal 24 Oktober 1978. Jadi, alhamdulillah, ini adalah hari kedua di usia 46 tahun saya. Kemarin saya berulang tahun. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita juga patut mengucapkan selamat kepada Mendikdasmen yang baru, yang terpilih, yaitu Bapak Abdul Mu'ti. Kita berdoa bersama, semoga beliau mampu membawa arah pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih baik. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Permohonan maaf tentu yang sebesar-besarnya, tidak bermaksud untuk menggurui, hanya ingin berbagi aja. Semoga semoga saya bisa menjadi
paling tidak berbagi praktik baik, memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Pak. Ya, sudah Pak, bisa Ya. di slideshow. Eh, Baik. Saya mengambil satu judul karena ini merupakan pengalaman saya di lapangan. Ini adalah relevansi visi Al-Hikmah Indonesia di mana tempat saya mengajar dengan perkembangan kurikulum dan teknologi pendidikan serta pengaruhnya terhadap proses KBM di sekolah. Al-Hikmah Indonesia memiliki visi amanah profesional prestisius. Kami mendefinisikan bahwa amanah itu adalah bekerja dengan tulus ikhlas karena Allah, dapat dipercaya, dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Tentu ini adalah sangat erat kaitannya dengan tugas sebagai seorang guru di lapangan. Bagaimana amanah ini dapat dijaga dengan baik. Ketika wali murid menitipkan putra dan putrinya untuk dibimbing, dibina, diarahkan di sekolah kita, maka kepercayaan itu tidak boleh disia-siakan. Kita harus bekerja dengan tulus ikhlas karena Allah, dipercaya dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Selanjutnya, profesional. Profesional merupakan satu kata yang dapat kami definisikan menjadi terdidik dan berpengalaman, bekerja dan penuh percaya diri. Kenapa? Karena kami kalau sudah mengistilahkan bahwa profesional itu laksana seorang petinju. Ketika seorang guru menjadi seorang guru yang profesional, maka petinju pun kalau sudah profesional tidak lagi pakai helm, tidak pakai lagi baju, sudah langsung to the point, lepas dan fokus pada kegiatannya tersebut. Sehingga diharapkan Bapak dan Ibu guru yang terdepan sebagai bumper, sebagai ujung tombak dalam dunia pendidikan, harus terdidik, berpengalaman, dan bekerja dengan penuh percaya diri. Selanjutnya, prestisius. Berprestasi bukan kebanggaan, tapi menjadi sebuah kewajiban. Nah, ini adalah 3 kata yang menjadi penyemangat kami untuk bisa terus bekerja dalam dunia pendidikan, memberikan peran terbaiknya, memberikan sumbangsihnya kepada perkembangan dunia pendidikan di Indonesia pada umumnya dan di Cikampek pada khususnya. Yang pertama, amanah. Kami suka menyampaikan atau direktur kami suka menyampaikan bahwa tidak mungkin akan menghasilkan sosok anak yang baik, sosok anak yang soleh dan soleha ketika gurunya tidak amanah, tidak menjaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, sebelum anaknya soleh dan soleha, maka bapak dan ibu gurunya juga harus soleh-soleha. Mengajar dengan tulus dan profesional, memberikan penilaian secara objektif dan adil, menjaga kerahasiaan dan kepercayaan siswa, menjadi contoh dan teladan bagi siswa, mengolah dan merawat fasilitas sekolah, membangun karakter siswa. Ini adalah satu modal yang harus dimiliki oleh seorang guru ketika akan mendidik putra-putri Indonesia yang soleh-soleha, maka diwujudkan terlebih dahulu dengan amanah. Yang kedua, profesional, terdidik dan berpengalaman, bekerja penuh percaya diri. Kalau kita berbicara tentang profesional, kita mengetahui banyak bahwa
Indonesia ini kurang lebih sudah 7-10 kali pergantian kurikulum. Perubahan kurikulum itu terjadi dipandang tidak boleh negatif, tetapi harus selalu positif. Insya Allah sebagai bentuk penyesuaian sekaligus mengimbangi perkembangan zaman. Kita terlahir di zaman kurikulum 84 kalau saya. Waktu itu lagi CBSA, cara belajar siswa aktif. Dan kebetulan ketika saya menjadi kepala sekolah, kurikulumnya sudah masuk di KTSP. Di dalam kurikulum itu sendiri kita mengalami berbagai macam perubahan. Tentu tadi sudah saya sampaikan, dalam mensikapi terkadang ada yang negatif, ada juga yang positif. Bahkan ada sebuah lelucon yang suka disampaikan di dalam dunia pendidikan bagi kita guru-guru kadang-kadang, wah gawat nih, ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum. Wah, belajar lagi nih. Yang itu aja belum bagus, yang itu aja belum mengerti, belum bisa. Sekarang sudah ada lagi yang baru. Nah, hal itu sebetulnya tidak baik kalau disampaikan seperti itu. Kita positive thinking bahwa insya Allah perubahan kurikulum itu semakin hari semakin membaik karena disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kita sempat dikejutkan dengan adanya COVID-19 waktu itu. Nah, pada saat itu, 3 tahun ke belakang, kita dikejutkan dengan adanya COVID-19, maka di sana mulailah menggeliatnya digitalisasi. Kami di sekolah sedikit kelimpungan. Jujur, para guru waktu itu belum terbiasa dengan aplikasi-aplikasi yang seperti Classroom atau Zoom Meeting dan lain sebagainya, itu sangat tidak terbiasa. Maka dengan adanya COVID-19 itu secara terpaksa kami harus bergerak, memperbaiki diri, bergerak maju untuk ramah dengan digitalisasi. Alhamdulillah, proses digitalisasi berkembang dengan cepat, dengan baik di sekolah kami. Para guru cepat beradaptasi mengikuti perkembangan tersebut. Sehingga COVID-19 bisa teratasi dengan baik, walaupun masih banyak kekurangan di sana-sini. Berdasarkan Mas Nadiem disampaikan bahwa hanya berapa persen ketercapaian dalam proses yang digunakan dengan Zoom meeting seperti ini bagi anak-anak siswa SD tentunya. Nah, fenomena itu tentu memiliki dampak positif dan negatif dalam dunia pendidikan. Tadi disampaikan sama Bapak Ibu sekalian bahwa terjadinya degradasi moral, kemerosotan dari anak-anak kita. Ketika itu saya merasa kelimpungan sekali. Bagaimana ini mengatur strategi sebagai kepala sekolah agar proses pembelajaran terus berjalan. Padahal beberapa bulan sebelum COVID saya sudah ikrar di sekolah dengan anak-anak. No gadget, no game, no internet. Kenapa? Karena kami menyadari betul fokus belajar anak-anak kami dengan bermain game hilang sudah. Para guru mengeluhkan, orang tua mengeluhkan bagaimana terjadinya perubahan yang dahsyat terhadap putra-putrinya ketika mereka sudah mengenal dengan gadget. Yang lebih parahnya, ketika 3 tahun COVID-19 sudah selesai, idealnya gadgetnya lepas. Namun apa yang terjadi? COVID-19 lepas, gadget tidak bisa lepas. Nah, itu tantangan baru dalam dunia pendidikan yang tentu kalau tadi berpemikiran ada dampak yang kami rasakan memang untuk saat ini ada kecenderungan lebih dominan dampak negatif bagi putra-putri kami. Karena dari siswa TK, SD, dan SMP hampir sekian paruh waktunya habis oleh bermain game. Nah,
Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya prestisius. Ya, tentu tadi ini perkembangan kurikulum tadi sudah saya sampaikan, ya. Dan bagaimana nanti peran kepala sekolah itu bagaimana mengkoordinasikan untuk bagaimana kurikulum tersebut dapat tersampaikan, tetap bisa berinovasi, berkreativitas, dan bagaimana bisa melakukan evaluasi dengan baik kalaupun dalam keadaan seperti tadi. Selanjutnya, bagaimana dalam kondisi atau dalam lingkup prestisius yang tadi kami sampaikan, amanah, profesional, dan prestisius. Prestisius itu berprestasi, bukan kebanggaan, tetapi menjadi sebuah kewajiban. Ini adalah satu bentuk niatan dari kami, Al-Hikmah Indonesia, menjadikan anak-anak berprestasi setiap hari. Dari hal berbagai macam harus berprestasi, tentu hal-hal yang positif. Di mana kurikulum di sekolah kami mengadopsi atau mendapatkan atau menggunakan dua kurikulum, yaitu kurikulum Diknas dan kurikulum Diniyah. Sebagaimana disampaikan, bahwa prestisius itu adalah kata dasar dari prestasi, bagaimana sekolah kami bisa berdaya saing dengan sekolah yang lain, maka kami harus bagaimana menciptakan program-program yang sesuai dengan harapan dari masyarakat dan juga tentu dengan tuntutan zaman. Yang mana tadi disampaikan bahwa sebuah pendidikan yang baik harus siap mempersiapkan generasi bangsa untuk masuk di persaingan abad 21 dan selanjutnya. Meraih penghargaan, menghasilkan karya ilmiah, membimbing siswa, menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dan diadopsi oleh sekolah lain, menjadi pembicara, mendapatkan beasiswa, mengembangkan ekstrakurikuler, berhasil membangun lingkungan yang ramah dan inklusif. Itu adalah merupakan bagian-bagian yang sedang kami galakan di Sekolah Al-Hikmah Indonesia. Bahkan kami memiliki kurikulum ini, ada dua kurikulum, kurikulum nasional, kurikulum diniyah yang dinamakan dengan kurikulum SD Al-Hikmah Indonesia, yang mana kurikulum nasional adalah kurikulum merdeka, kurikulum diniyahnya terdiri dari Al-Quran Al-Hadis, bahasa Arab, akidah akhlak, fikih, dan sejarah perjuangan umat Islam, yang dibantu dengan pesantren Ramadan, Qiyamul Lail, petuah, manasik haji, daurah jenazah. Ini ada kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan selanjutnya mengembangi dari berbagai macam perkembangan tersebut. Maka sebagai kepala sekolah, saya harus berpikir banyak untuk berpikir kreatif bagaimana bisa mewujudkan kepemimpinan yang strategis di sekolah untuk sukses dalam abad 21. Ini ada beberapa hal yang tentu menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita menjadi pimpinan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Yaya dan cukup jelas, diantaranya adalah kepemimpinan dan manajerial, adanya komunikasi dan hubungan interpersonal, bagaimana seorang kepala sekolah mampu mengkomunikasikan dengan guru, dengan teman-teman di sekolah untuk menciptakan, mewujudkan visi yang baik, menghargai, menghormati, berempati, bagaimana membuat manajemen kurikulum yang baik, pengelolaan keuangan yang baik, SDM yang baik, dan kemampuan teknologi tentunya. Karena sekarang alhamdulillah dengan adanya kurikulum merdeka, dengan adanya kebijakan-kebijakan terbaru dari kementerian zamannya Mas Nadiem, alhamdulillah kita juga dimudahkan dengan adanya pembuatan program kerja dengan adanya rapot pendidikan.
rapot pendidikan bisa menjadi sumber atau bisa menjadi acuan bagi kita dalam membuat program-program. Dan tentu Bapak Ibu guru juga sekarang dimudahkan dengan adanya PG yang tidak lagi offline tapi sekarang sudah bisa online, sehingga guru-guru kami bisa lebih cepat untuk beradaptasi dan lebih cepat untuk profesional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan inspirasi kepada teman-teman sekalian, kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf sekali lagi, tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud merasa lebih pintar, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi satu inspirasi buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.